PSI itu kan identik dengan Partai Anak Muda. Iya. Bahwasanya PSI itu, tapi apa konteksnya kan beliau kan nggak belum menjawab semua itu. Kalau dia berbicara tentang PSI kan selama ini PSI kan mengidentifikasikan dirinya itu adalah bagian dari Jokowi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu PSI kan selalu mendukung 100%. Apakah ada potensi bahwa Pak Presiden Gibran suatu saat bisa masuk PSI gitu? Ya yang namanya Open Society Foundation itu. Iya. Kan kita juga paham di situ banyak lah ya penyimpangan ya yang memang di create gitu loh untuk bisa yang mereka pengen eksis kembali gitu loh. Dan ada balas dendam, sakit hati yang terselubung. Kalau melakukan pendekatan ke sana kan melakukan mencari oligarki hitam baru lagi ya Bang? Artinya ini saling selamatin diri nih. Mungkin aja dari salah satu dari mereka jadi justice kolaborator misalnya. Tulis di kolom komentar, Egy Sujana pulang. Nah Abang, ini mengenai perkataan Pak Jokowi ya yang kemarin cukup banyak ditangkap oleh media mengenai adanya agenda politik di balik isu ijazah dan juga pemakzulan Pak Presiden Gibran. Dan ini media sekian banyak membahas ini, tapi Abang sebagai waketum Jokowi mania yang artinya punya kedekatan lah informasi di dalam komunitas Jokowi mania ini pasti punya perspektif tersendiri melihat perkataan Pak Jokowi ini secara agenda politik ini. Apakah akan ada potensi berbentur dalam konflik politik secara nasional di sini dalam hal ketika berdekatan dengan Kongres PSI ini, Bang? Ya ini nggak ada kaitan sebenarnya dengan Kongres PSI. Ya masalah persoalan Pak Jokowi dengan ijazah yang dituduhkan palsu itu tidak ada korelasinya dengan PSI. PSI memang sudah mencanangkan akan melakukan kongres itu dia di bulan bulan Juli ini, yang kemarin ya 19 sampai 20 itu. Jadi ketika Pak Jokowi diminta untuk berbicara di situ di PSI itu, ya intinya adalah membangkitkan semangat anak muda. Kan PSI itu kan identik dengan Partai Anak Muda. Bahwasanya PSI itu harus mempunyai cita-cita yang besar untuk membangun bangsa Indonesia ini ke depan. Karena bonus demografi itu kan sudah mulai itu tahun depan. Bonus demografi itu. Ya kan? Makanya pemuda lah yang nanti akan memegang kendali untuk Republik ini. Itu bukan hanya untuk PSI. Tapi juga untuk seluruh pemuda Indonesia. Kalau dalam konteksnya PSI ya saya akan membantu ya PSI untuk maju atau apa. Itu sih sah-sah saja dalam bahasa politik ya. Kan beliau kan belum masuk sebagai Dewan Pembina. Ada perkataan Dewan Pembina kan nggak ada. Kan begitu. Ya artinya ini adalah pidato seorang negarawan untuk membangkitkan semangat pemuda Indonesia ya pada umumnya ya khususnya yang kader-kader yang ada di PSI gitu. Nah secara politis nih Abang, ketika melihat pidato Pak Jokowi ini ada hal yang digarisbawahi dan ditegaskan oleh beliau bahwa saya akan siap mendukung PSI dan siap bekerja keras. Bagaimana konteks Pak Jokowi mendukung? Apakah beliau akan dipinang partai atau meminang gitu? Jadi gini lah, beliau itu nggak perlu meminang, partai besar meminang beliau. Ya banyak, Golkar, Gerindra, PAN, bahkan P3 meminta beliau. Gitu. Tapi apa konteksnya kan beliau kan nggak belum menjawab semua itu. Kalau dia berbicara tentang PSI kan selama ini PSI kan mengidentifikasikan dirinya itu adalah bagian dari Jokowi gitu. Ya kan? Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu PSI kan selalu mendukung 100%. Kan begitu. Ya wajar Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden yang memberikan pandangan-pandangannya ataupun juga membantu PSI ini untuk bisa nanti duduk di Senayan tahun 2029 misalnya. Ya. Apakah beliau masuk di dalam PSI? Kan belum tentu. Mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan beliau ya sebagai mantan presiden yang mungkin kan yang tidak akan terpilih lagi nantinya kan kalau dia pun memiliki partai kan begitu. Tapi mempersiapkan anak-anak muda ini untuk siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional tuh nantinya ke depan gitu loh. Jadi nggak ada masalah, sah-sah saja menurut saya. Tinggal bagaimana bisa menafsirkan apa yang dikatakan Pak Jokowi dalam acara tersebut. Nah kalau lihat kan selain Pak Jokowi kan
Pak Pres Gibran juga belum punya partai politik ya, atau belum berpartai politik ya, beliau semenjak keluar dari PDIP kan. Apakah ada potensi bahwa Pak Pres Gibran suatu saat bisa masuk PSI gitu? Secara politik ya? Ya, jadi begini, kalau kita lihat di sini ada Kaisang sebagai ketua umum, mungkin beliau nggak masuk di situ. Oke. Ya, mohon maaf ya, karena kan juga walaupun nanti di backup juga sudah bertransformasi, berubah nama ya, berubah logonya ya, semua pasti kan akan juga berubah juga dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya semua ya, itu akan diinikan semua. Tapi yang jelas kita ya mengucapkan terima kasih lah bahwa ada partai anak muda ini, dipimpin anak muda ini mempunyai pikiran progresif ya untuk Indonesia ke depan. Nah konteksnya kalau Pak Wapres ini, Mas Gibran ini, ya saya rasa ya menurut saya itu tidak akan bergabung di PSI. Tapi mungkin beliau akan bergabung ke Golkar ataupun ke Gerindra ya kan, dilihat bagaimana persepsi beliau, bagaimana pandangan beliau dengan kalkulasi politik Mas Wapres itu. Iya. Beliau yang menentukan. Iya. Kan begitu. Kan kalau banyak orang berpikir kan bahwa di balik PSI ini kan Pak Jokowi. Orang selalu berpikir seperti itu dan bertanya-tanya juga mengenai keberpihakan Pak Jokowi ini di dalam PSI juga. Terus bagaimana Pak Jokowi mengambil kesempatan atau diberi kesempatan, kita nggak tahu kemarin. Atau apa Jokowi diberi kesempatan untuk berpidato di PSI atau mengambil kesempatan? Ya memang kan salah satunya adalah mendengar arahan dari Pak Jokowi sebagai mantan presiden ke-7. Oh, berarti dibutuhkan untuk berpidato. Ya memang ada beberapa kan, ada Bang Zulfan Lindan juga kan. Iya, Pak Zulfan Lindan juga kan di ya, situ. Unpacking Indonesia. Iya. Jadi hal itu sih hal yang biasa-biasa saja menurut saya. Gitu. Nggak ada yang suatu istimewa gitu. Ya. Kalau pidato beliau itu membangkitkan semangat, membangkitkan harapan pada PSI itu sah-sah saja. Iya. Karena PSI kan pendukung Jokowi. Iya. Kan sebagai bentuk apresiasi lebih lah pada anak muda kepada Pak Presiden ketika kemarin Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, mereka support full ya terhadap Pak Jokowi. Nah itu kan clear ya, supaya tidak ada bola liar kemana-mana bahwa Pak Jokowi lah yang mengorkestrasi PSI ya, tidak ya. Pak Jokowi mau mendukung. Nah ini kita kembali lagi ke pertanyaan pertama saya tadi ya, mengenai agenda politik ini Abang, dari ijazah Pak Jokowi dengan pemakzulan ini. Yang Abang lihat secara politik ini nih, yang bergulir di lapangan ini nih, kira-kira seperti apa? Pasti nggak jauh-jauh lagi dengan George Soros gitu. Ya kalau kita bicara pemakzulan agak terpisah nih sekarang. Karena begini, udah nggak relevan lagi menurut saya. Karena assignment yang diberikan Pak Prabowo kepada Mas Gibran itu sudah jelas gitu. Sebagai koordinator untuk Papua. Apalagi nanti IKN kan ya mungkin tahun depan udah beres semua tuh Istana Presiden kan sudah 95% ya. Istana Wapres, Istana Presiden itu. Ya bisa saja nanti Mas Gibran itu berkantor di di IKN untuk itu kan. Itu nggak masalah gitu. Bahwasanya memang secara de jure kita kan sudah mempunyai ibu kota Nusantara. De jurenya kan secara hukumnya kan begitu. Itu. Tinggal kan de factonya kan belum nih. Belum ya, de factonya kan beliau masih bisa di Jakarta, bisa ke Papua juga kan, di sana ada bisa ke IKN juga kan begitu. Ya memang kan tinggal bagaimana Perpres itu kan keluar. Keluar sebagai perpindahan nanti ASN ke kementerian dan sebagainya ke IKN. Itu kan terlepas dari itu. Jadi kalau kemudian kita kembali lagi lah. Ya yang namanya Open Society Foundation itu. Ya kan kita juga paham di situ banyak lah. Ya penyimpangan ya yang memang di create gitu loh untuk bisa menyuarakan mereka ya, kelompok-kelompok mereka itu. Ada juga ya kelompok yang memang ingin radikal juga. Ada kelompok-kelompok radikal ya. Banyak kelompok-kelompok radikal juga dibiayai oleh asing gitu. Iya. Bahkan ini soal LGBT juga. Ya mungkin ya salah satu itu ya. Tapi yang jelas bahwa kita ya kalau kita lihat ya berpikir ulang lah pasti kekuatan-kekuatan asing itu untuk bisa mencerai-beraikan negara kita. Akan berpikir ulang untuk itu. Menurut Abang kira-kira nih agenda politik jangka panjang yang artinya secara geopolitik ya melihat apakah berpengaruh nggak sih? Karena dengan apa yang dilakukan Pak Egy Sujana ini kan sudah membawa nama Indonesia nih ke sana dan
di kancah internasional itu berpengaruh juga menurut abang ini dengan terhadap investor-investor yang akan ke sini jadi ketakut gitu? Tidak ada sama sekali. Oke. Ya, kita lihat contoh aja banyak sekarang investor datang ke Indonesia untuk itu. Oke. Ya kan, memang Indonesia ini adalah marketing yang paling bagus buat produk-produk dari luar gitu. Karena penduduk kita besar. Dan kita punya sumber daya alam juga besar. Tinggal bagaimana kita bisa memanage dengan baik ya. Bisa bekerja sama dengan perdagangan internasional gitu kan. Yang saling menguntungkan gitu. Akhirnya kan coba misalnya dengan tarif Trump itu. Yang tarif 32 kan turun jadi 19. Turun jadi 19 ya. Dan itu kan banyak sekali penafsiran-penafsiran dari para ya sorry to say lah orang-orang yang mungkin ya tidak senang dengan Indonesia ini akan maju sebagai negara yang mandiri kan begitu. Kan mempermasalahkan itu. Ya ini kan kalau kita bicara pasti kan ada take and give-nya gitu. Tinggal kita melihat bagaimana untuk ke ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ya kalau kita hanya berpikir bahwa diri kita ya jelas aja pasti Amerika akan menekan kita terus untuk itu kan. Tapi kan kita melihat ada suatu balance gitu loh dalam perdagangan internasional itu. Jadi intinya tidak ada investor yang takut untuk berinvestasi di Indonesia. Betul. Intinya itu. Artinya kan pergerakan mereka ini kan benar hanya karena parsial aja ya bang ya. Sporadis ya. Parsial sporadis dan ibarat ya hanya ingin menambah beban politik. Dinamika politik di Indonesia gitu. Secara tidak langsung. Satu memang kan saya udah katakan mereka dulu kan berkelompok. Nah berkelompok ini ya mereka pengen eksis kembali gitu loh. Dan ada balas dendam, sakit hati yang terselubung ya di dalam satu bungkusan ya. Kelompok ini ormas nih ya bang. Iya kelompok ini ormas. Dengan tujuan yang sama gitu. FPI sama HTI. Nah iyalah. Dibubarkan itu nggak jauh. Kan mereka pengen kembali lagi untuk eksis ya gitu. Ya kan apa yang dia lakukan pertama ya mencerai-berai membuat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu renggang. Approachingnya ke internasional itu sebagai apakah mungkin sebagai suatu approaching? Pansos ya, bukan approaching ya. Kalau melakukan pendekatan ke sana kan mencari oligarki hitam baru lagi ya bang, sebagai backup-nya mereka. Ya itu cari uang mereka ya bisa saja kan gitu. Tapi kalau menurut saya apa yang dilaporkan Amnesty, apa yang mau dilaporkan? Gak ada yang bisa dilaporkan di Amnesty itu. Apa koreksinya, apa standing itunya? Gak ada. Saya tuh simpel aja, udah mau pansos aja saya bilang. Dan kita berharap beliau harus segera pulang ini kan bang? Ya harus wajib untuk mereka pulang karena ini mereka berhadapan dengan hukum dan mereka harus taat pada hukum. Ya, sebentar lagi kan mereka kan pasti akan sebagai saksi terlapor nih satu-satu dilihat itu. Karena ketakutan mereka setelah jadi saksi terlapor mereka jadi tersangka. Ya kan? Kalau sudah jadi tersangka kemungkinan saja gerakannya mereka ini semakin semakin sempit, gitu. Kedua, kemudian ini akan cakar-cakaran di dalam. Artinya ini saling selamatin diri nih. Mungkin aja dari salah satu dari mereka jadi justice kolaborator misalnya. Kan begitu. Ya kalau pengecut kan begitu. Apapun dia akan dia jual, akan dia korbankan untuk kepentingan pribadi. Iya, benar. Itu aja masalahnya. Kita berharap ya Pak Egy Sujana kembalilah ke Indonesia. Jangan menjual Indonesia di Amnesty ya. Karena ini hanya kepentingan mereka saja atau komunitas-komunitas mereka saja yang merasa terbebani ataupun sakit hati dengan kelompok atau ormas yang sempat dibubarkan. Dan perlu dipertanyakan juga ya. Karena ya bawa sampai ke internasional memangnya APH Indonesia ini nggak mumpuni. Masa tidak percaya dengan APH kita di sini, aparat penegak hukum yang sangat profesional, yang berjenjang-jenjang, bahkan melewati untuk ngurus kasus kecil saja pun harus sangat detail ya, dengan mulai dengan penyidikan di Tipidum, terus di penyidikan, bahkan alur kita sangat jelas ya, bahwa hukum kita sangat jelas ya, profesionalisme dari para kuasa hukum dan pengacara juga yang harus dipercayakan juga gitu kan. Pak Egy kalau melakukan seperti itu kan Pak Egy juga tidak yakin dengan pengacaranya Pak Egy juga kan dan teman-temannya kan secara universal kan gitu, secara universal gitu.
Nah, pemirsa, ya mengenai agenda politik seperti apa dikatakan oleh Pak Jokowi itu ya, ya tidak perlu jauh-jauh kita mencermati ya bahwa dengan langkah bahwa tahun depan IKN akan ya sudah aktif ya, bahwa Pak Wapres Gibran akan bisa berkantor sana dan ada pekerja yang lebih aktif di sana, mungkin beberapa ASN. Ini saya informasi, sekarang itu sudah 1.200-an ASN tinggal di dan bekerja di IKN. IKN di apartemen sudah. Ada 48 apartemen untuk ASN di sana. Sudah hampir rampung semua. Ya. Bisa dikatakan tahap 1 itu 95%. Istana Negara itu sudah penuh, tinggal furniturnya yang masuk. Iya. Ya. Jadi yang sekarang masuk tahap kedua itu adalah pembangunan untuk legislatif ya, gedung DPR gedung parlemen ya. Terus gedung yudikatifnya, DPD dan sebagainya itu. Side effect-nya udah mulai dirasakan ya Pak. Ya. Bulan depan lah mereka tuh sudah tender ya untuk itu. Iya. Jadi side effect-nya tuh udah sekitaran IKN tuh udah mulai banyak aktivitas UMKM yang itu dan ya jadi banyak yang mengkritisi itu. Mereka ini kan banyak sekali anarsir atau diksi-diksi yang jahat menurut saya yang mendiskreditkan IKN itu. Terutama mensangkut pautkan dengan kehidupan masyarakat asli di sana. Kan begitu. Itu kan aspek sosiologis itu yang selalu didengung-dengung oleh mereka. Tapi kalau kita mau bahas IKN nanti the next one. Ya, ada sesi khusus ya. Sebenarnya IKN ini kan kita akan pertajam mengenai ini. Tentunya lagi dengan Bang Andi ya sebagai Ketum Jogum ini karena beliau banyak referensi mengenai IKN ya. Kita sama-sama suarakan. Beri hashtag Egy Sujana pulang. Tulis di kolom komentar Egy Sujana pulang ya. Ikuti terus Mo1 di episode berikutnya.